Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Supri Akupunktur Terapis dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Supri Akupunktur Terapis yang sangat saya hormati. Hari ini saya akan perdalam sebuah kasus sciatica pain di dalam sebuah konsep neuromuskular. Berbicara tentang elektroakupunktur. Elektroakupunktur dari dua kata, elektro dan akupunktur. Elektro artinya sebuah alat modern yang didesain mengeluarkan arus listrik rendah. Sedangkan akupunktur adalah sebuah metode pengobatan invasif dari Tiongkok dengan menggunakan media jarum yang ditusukkan pada area tubuh seseorang. Jadi elektroakupunktur adalah sebuah metode keterapian fisik yang mana pasien diberi sebuah tindakan invasif dengan menusukkan jarum akupunktur, kemudian diberi rangsangan listrik seperti ini. Ya, ini dia jepit arus listrik. Ini saya jepit arus listrik. Ya. Sedangkan sciatica pain adalah sebuah kondisi medis yang membuat seseorang mengalami nyeri hebat, nyeri tajam, seperti tersengat listrik pada area punggung bagian bawah, ya, menjalar ke arah bokong, turun ke arah paha, betis sampai ke arah telapak kaki. Selain timbul nyeri hebat, nyeri tajam, seseorang juga mengalami rasa kesemutan kebas patrasa. Oke. Dan timbul kelemahan otot. Jadi intinya gangguan sciatica pain itu akan mempengaruhi motorik dan sensorik. Ya, sensorik itu rasa kebas, kesemutan, tebal, patirasa, dan motorik itu adalah kekuatan otot, kejang otot. Ya. Sekarang saya berbicara tentang konsep neuromuskular. Neuromuskular dari dua kata, neuro berarti saraf, sedangkan muskular berarti perototan. Jadi, saraf menginervasi otot ekstremitas bawah. Ini saraf menginervasi otot ekstremitas bawah yang berasal dari plexus lumbalis, sacralis, dari L1 sampai L5, ya, plexus lumbalis, kemudian mempengaruhi plexus sacralis. Ini saya buat seperti gambaran. Jadi kalau kita berbicara tentang neuromuskular maka tidak bisa lepas saya akan masuk ke konsep dermatomi itu. Ini saya akan berikan sebuah gambaran yang lebih jelas dengan alat peraga. Ya. Oke, ini saya nyalakan. Ya. Ini adalah gambaran tulang belakang. Di dalam tulang belakang ada sumsum tulang belakang, atau medula spinal. Sumsum tulang belakang ini yang mengatur arus listrik dari otak ke arah tubuh. Dia mengontrol. Dan sumsum tulang belakang itu keluar, dia menjauh dari sumsum tulang belakang ke arah kiri kanan, melewati sebuah celah foramen. Jika foramen itu menyempit, akan timbul istilah foraminal stenosis. Atau jika bantalan itu tertekan, terjepit, timbul hernia disc. Atau paling keluar menjepit akar saraf. Saya umpamakan sebuah rangkaian kabel. Ini rangkaian kabel. Ini kabel warna-warni ini saya ilustrasikan jalur saraf, jalur peredaran darah, arteri, saraf, neuro, ya. Jika akar saraf yang terjepit, maka saraf itu tidak bisa menginervasi otot, tidak bisa menyalurkan aliran energinya sampai ke arah ekstremitas bawah. Atau jika bantalan itu keluar, karena ada tekanan, keluar,
dia menekan akar saraf, timbul istilah hernia disk, juga akan berakibat nyeri hebat, nyeri kronis sampai kesemutan kepas sampai terjadi kelumpuhan. Ya. Ini saraf spinal. Setiap satu akar spinal, jadi saraf itu mengintervensi otot. Jadi lebih gampang, saraf itu aliran listrik itu mengalirkan kelistrikannya sampai ke arah kaki bawah. Ini anggap aja ini jalur kaki. Ini jalur kaki. Ada orang yang listriknya itu anggap aja jalur kaki. Setiap akar saraf keluar itu masuk mengontrol motorik. Jadi motorik itu otot myotum. Nah, dan setiap akar saraf itu mengontrol dermatum, kulit. Ya, sahabat supraokular terapis yang sangat saya hormati, sekali lagi saya perjelas konsep neuromuskular berdasarkan peta dermatum dan myotum. Ini gambaran peta dermatum dan myotum. Dermatum dan myotum adalah sebuah konsep dalam bidang anatomi, itu berhubungan dengan saraf. Ini area seperti tampak pada area saraf. Ya. Dermatum itu area kulit, ya, area kulit yang dipersarapi oleh satu saraf spinal. Jadi dermatum adalah area kulit yang dipersarapi oleh satu saraf spinal. Saraf spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang itu mempersarapi pada area kulit, dermatum. Sementara myotum adalah kelompok otot yang digerakkan oleh satu saraf spinal. Jadi satu saraf spinal itu dia keluar, dia sebagai motorik, sebagai myotum, ya. Oke. Jadi pada kasus saraf skiatik, dermatum dan myotum itu terkait pada area kulit dan otot. Oke. Saraf skiatik itu adalah saraf yang terpanjang di dalam tubuh manusia. Ini gambaran saraf skiatik. Ya. Jadi mulai dari punggung dia bergerak ke arah bokong, paha, betis sampai ke arah telapak kaki. Ini jalur saraf skiatik, saraf terpanjang di dalam diri manusia. Ya. Sekarang saya berbicara pada peta dermatum dan myotum. Ini peta dermatum dan myotum. Pada gambaran myotum, kulit, ya, tampak pada L5, L4, okay, tampak pada area kulit, ya, bagian depan paha dan bagian medial tungkai bawah. Ya. Oke, pada L5, pada lumbar 5 tampak area kulit bagian luar paha, bagian depan tungkai bawah, bagian punggung kaki dan jari kaki. Ini ekstrim, ya. Pada sakrum 1 tampak pada gambar peta dermatum pada area kulit bagian belakang paha, ya, betis sampai ke arah punggung telapak kaki bagian luar, ya. Oke. Sekarang gambaran peta myotum. Myotum itu berarti otot, ya. Pada L4 itu tampak pada otot depan paha yang berfungsi untuk ekstensi. Ekstensi itu meluruskan lutut, ekstensi, ya. Pada otot 5, pada lumbar 5, tampak otot pada area tibialis. Tibialis itu bagian depan tungkai bawah, ya, berfungsi untuk mengangkat kaki dan ibu jari kaki serta beberapa otot lainnya.
pada sakrum 1 ya, sakrum 1 tampak pada area otot-otot pada area hamstring. Hamstring ya, bagian belakang paha yang berfungsi untuk fleksi membengkokkan lutut otot-otot betis ya, yang berfungsi untuk plantar fleksi menurunkan kaki. Ya. Ya. Ini adalah gambaran akar saraf. L1, L2, L3, L4, L5. Ini. Ya, gambar akar saraf. Jadi saraf itu menginervasi ekstremitas bawah. Jadi ekstremitas bawah mulai berasal dari plexus lumbalis ini. 1, 2, 3, 4. Ini kan satu rangkaian. Ini satu rangkaian. R1, 2, 3, 4. Ini satu rangkaian. Plexus lumbalis. Jadi karena ini posisinya pada area lumbal. Kemudian saraf menginervasi area plexus sacralis. Ini plexus sacralis ini. Mulai dari L5. Ini L5. Ya, L4, L5, S1, S2, S3, S4. Ini mempengaruhi. Jadi, seperti halnya ini yang tadi saya uraikan. Ya. Ini jika kita, ini karena ini ada problem, ini kita masuk kepada area penusukan titik. Ini ada titik BL 23, 24, 25, 26. Ini adalah plexus lumbalis. Di plexus lumbalis, saya cenderung melakukan penusukan pada area L4, L5, L51. Itu area jalur saraf skiatika. Ya. Sekarang berbicara tentang penusukan jarum. Jarum akupunktur itu tipis, kemudian saya tusukkan pada area tulang belakang. Kemudian saya beri rangsangan arus listrik seperti video yang akan saya tampilkan. Ya, jarum tipis saya tusukkan pada area tubuh, area lumbal. Oke. Kemudian saya beri rangsangan stimulasi listrik. Jika rangsangan listrik itu, jika penusukan itu pas pada titik akuponya, maka akan tampak kontraksi pada area otot mulai dari bokong paha sampai ke arah telapak kaki, seperti gambar yang Anda lihat. Ya. Oke. Ya. Jadi saat stimulasi listrik diberikan, terjadi kontraksi otot yang disebabkan oleh pengaruh listrik terhadap saraf motorik yang mengontrol otot-otot tubuh. Oke. Prinsip stimulasi listrik pada otot. Arus listrik yang diberikan selama terapi akupunktur dengan jarum yang diberikan rangsangan stimulasi listrik ini bekerja dengan cara merangsang serabut saraf, khususnya saraf motorik yang mengontrol gerakan otot. Jadi ketika arus listrik itu dialirkan, penyebaran impuls saraf listrik ketika rangsangan listrik itu dialirkan melewati jarum akupunktur, maka arus listrik ini akan merambat sampai ke jaringan kulit, masuk ke dalam tubuh menuju saraf-saraf yang ada di dalam kulit, terutama saraf motorik yang terhubung langsung dengan otak. Stimulasi saraf motorik. Saraf motorik berfungsi mengirimkan sinyal dari otak ke otot untuk mengontrol gerakan. Ketika listrik dialirkan pada saraf motorik, saraf tersebut akan terstimulasi dan mengirimkan sinyal yang memerintahkan otot untuk berkontraksi, seperti pada video yang saya putar. Kontraksi otot itu ketika impuls listrik yang cukup kuat akan menyebabkan kontraksi otot, yang artinya otot akan mengejang atau berkontraksi. Proses ini mirip
dengan apa yang terjadi pada otak, mengirimkan sinyal ke otak untuk bergerak. Jadi pengaruh arus listrik terhadap saraf, arus listrik yang digunakan pada elektroakupunktur itu menurut sebuah sinyal yang biasanya dikirim oleh saraf tubuh untuk merangsang otot. Oke, ya. Walaupun rangsangan itu keras, terjadi kontraksi otot pada area ekstremitas bawah. Paha berkejut-kejut, kaki berkejut-kejut, tidak akan tampak sakit jika dilakukan oleh orang-orang yang sangat profesional di bidangnya. Dan pastikan rangsangan itu jika sukses, tunjukkan itu dia akan berhasil membuat otot berkontraksi. Ya, ini saya matikan lampunya. Oke, kontraksi. Oke, ya, ini. Ya, ini. Jadi sekali lagi diharapkan saat aliran masuk itu diharapkan terjadi pengembangan tulang. Tulang itu mengembang, ruas tulang mengembang itu kan ada kontraksi otot, ada kontraksi otot itu diharapkan ruas tulang belakang itu mengembang, terangkat, sehingga bantalannya itu diharapkan masuk jika rangsangan itu pas pada titik akupunnya. Jika tidak pas pada titik akupunnya, maka rangsangan itu hanya di tampak pada area otot punggung saja, nggak sampai menjalar, nggak sampai mampu menggerakkan ruas tulang. Itulah kehebatannya elektroakupunktur di dalam sebuah konsep neuromuskular. Jadi prinsip neuromuskular adalah sebuah prinsip yang mana saraf mengintervensi otot. Jadi tindakan akupunktur itu diharapkan mampu mengintervensi saraf yang tadinya mengalami jepitan sehingga mengalami disfungsi. Saraf yang mengalami disfungsi tidak bisa mendistribusikan aliran C-nya, maka dengan rangsangan stimulasi listrik ini diharapkan saraf itu kembali baik sehingga dia bisa mendistribusikan aliran energinya, aliran listriknya ke dalam ekstremitas bawah, sehingga pasien yang tadinya nyeri tidak akan nyeri karena rasa nyeri itu berkurang bahkan hilang. Jadi kontraksi otot itu membuat otot menjadi lemas, sama seperti obat kalau obat diberi eprison. Akupunktur mampu mengintervensi nyeri. Biasanya nyeri kalau di dokter dikasih obat anti nyeri, neutropik sebangsa gabapentin pregabalin. Jadi tindakan akupunktur itu mampu menekan rasa nyeri, sama sepertinya halnya orang akan minum obat gabapentin. Ya, dan rangsangan stimulasi listrik ini akan mampu memperbaiki sensorik, sehingga yang tadinya dia kebas, kesemutan, tebal, pada rasa semakin lama semakin menghilang. Karena apa? Karena terstimulasi terangsang saraf-saraf tepinya, saraf-saraf perifernya terangsang dengan rangsangan kejut aliran listrik, sehingga mampu menggantikan vitamin B sebangsa mykobalamin. Tapi jika seseorang pasien itu masih dalam proses perawatan dokter, masih ada dapat obat, ya tidak apa-apa. Obat bisa dikonsumsi, nanti dikombin. Biasanya dia minum obat, derajat kesakitannya berapa, sekarang minum obat gabapentin atau eprison, terus derajat ketegangan ototnya, nyerinya itu berapa, apakah tetap atau berkurang, ya gitu. Jika berkurang berarti ada efek dengan tindakan akupunktur. Jadi dikombinasi dengan kedokteran tidak masalah, aman-aman saja. Mungkin lebih bagus ya. Oke, sekali lagi dengan Supri akupunktur terapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.